Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kadang-kadang dalam kehidupan kita ini, setiap sesuatu yang buruk kemudian kita ungkapkan membuat orang menjadi penasaran, Pak. Bukankah maaf hari ini ada sesuatu yang tidak bernilai tetapi dipiralkan, akhirnya yang viral itu mendapatkan posisi. Subhanallah. Maka hati-hati, kalaupun ada kejelekan, bapak-bapak nggak perlu dipiralkan, karena nanti yang jelek itu akan dianggap sebuah kebenaran. Hari ini ada anak kecil namanya Farel. Dia hanya artis YouTube dengan sebuah lagu dangdut, tapi maaf prihatin kita, anak-anak sekarang lagunya Pak, lagunya orang 18 tahun ke atas, dan akhirnya dibawa ke istana dan nyanyi di depan presiden. Nyanyi depan presiden, Pak. Itulah hebatnya. Satu kali nyanyi dapat rumah, dua kali nyanyi Hadirin Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatlah subuh hari ini kita kembali hadir di tempat yang mulia ini. Dengan nikmat tersebut pula lah Bapak Ibu bisa melangkahkan kaki. Dengan nikmat Allah tersebutlah kita merasakan nikmatnya ibadah pagi hari ini. Karena kita yakin tidak sedikit di antara orang-orang yang ingin ke masjid, tetapi Allah belum memberikan nikmat tersebut mereka sehingga sulit untuk datang ke tempat ini. Dan mudah-mudahan tentunya kehadiran kita di tempat ini berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat ini bersambung kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya, dan mudah-mudahan kita yang hadir termasuk di antara bagian orang-orang yang akan mendapatkan syafaat tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia, menyambung apa yang telah kita sampaikan dalam kitab Ar-Raqiqul Maktum pada bulan yang lalu tentang begitu perkembangan dakwah yang disampaikan oleh Nabi, maka tantangannya juga makin hebat. Ketika Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan, maka musuh-musuh Nabi muncul dengan berbagai jorgan yang mereka sampaikan. Bahkan tidak sedikit sebutan-sebutan yang disampaikan kepada Nabi agar orang-orang yang datang ke Mekah ketika itu menghindari pertemuan dengan Nabi. Maka ada sebuah cerita tentang seorang laki-laki dari Yaman yang bernama Zimat Al-Asdi. Zimat Al-Asdi ini adalah dari suku Al-As di Yaman sana. Dia memiliki profesi seorang dukun yang memang sudah terbiasa untuk bisa menyembuhkan orang-orang gila. Sebagaimana kebiasaan Abu Lahab dan Abu Jahal, kalau ada orang yang datang dari luar Mekah, maka mereka akan menyambutnya. Maka ketika itu mereka akan mengatakan dan berpesan, jangan engkau mendekati orang yang bernama Muhammad, karena sesungguhnya dia ini adalah orang gila. Maka apa yang terjadi dengan Zimat Al-Asdi, begitu dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang, maka dia mengatakan dalam hatinya, lau inni ataitu hadzal rajul la'alallahu yasfihni ala yadi. Bagaimana kalau seandainya aku mendatangi orang ini, mudah-mudahan nantinya Allah memberikan kesehatan atau kesembuhan dengan tanganku. Bapak Ibu yang berbahagia, apa sesungguhnya yang membuat Zimat Al-Asdi begitu berhasrat untuk bertemu dengan Nabi? Padahal sebagaimana kita ketahui, Zimat Al-Asdi orang Yaman, sementara Nabi tinggal di Mekah. Hampir tidak ada pertemuan dan mereka tidak pernah kenal sebelumnya. Tapi rupanya Zimat Al-Asdi ini penasaran, karena dalam hatinya begitu banyaknya orang gila yang ada di Mekah ini, mengapa yang viral cuma Muhammad? Itu masalahnya, Pak. Sehingga orang bertanya, mengapa kok istimewa betul orang yang gila ini? Sehingga apa yang terjadi? Penasarannya Zimat Al-Asdi itu akhirnya memang dia mengatakan, saya besok akan mencarinya dan akan berusaha untuk menyembuhkannya. Maka akhirnya Zimat Al-Asdi melakukan apa yang menjadi iltizamnya. Kemudian setelah itu betul dia bertemu dengan Nabi Muhammad. Begitu bertemu dengan Nabi Muhammad, dikatakan, ya Muhammad inni urki min hadrih. Ya Muhammad, dikatakan, saya ini adalah orang yang sangat profesional. Saya ini adalah orang yang ahli. Saya ini adalah orang yang bisa menyembuhkan orang gila. Wa innallaha yasfi ala yadi man syaa fahallaq. Maka dia katakan, saya ini bisa menyehatkan. Dengan izin Allah sudah tidak sedikit orang gila yang saya sembuhkan. Kemudian bagaimana denganmu? Bayangkan Bapak Ibu yang berbahagia, ibu duduk sebuah tempat, bapak sedang santai-santai, datang orang mengatakan, Pak, dan kau bisa menyehatkan apa yang gilo. Apa kata Pak? Nabi ketika itu terdiam, Pak. Dia tidak marah.
Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi ketika itu, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nabi hanya mengungkapkan itu, sesungguhnya segala puji bagi Allah, nahmaduhu wa nasta'inu, kita memujinya dan kita meminta perlindungan kepadanya. May yahdihillahu fala mudilla lahu, barang siapa yang diberikan oleh Allah petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Tetapi sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang berikan petunjuk. Diteruskan dengan kalimat, ketika itu Nabi mengucapkan kalimat syahadat. Sampai-sampai ketika itu Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang terjadi? Zimmat al-Asdi meminta kepada Rasulullah untuk mengulangi kalimat itu 3 kali. Saking terpesonanya dia. Diulang Nabi, makin diulang makin penasaran, diulang lagi oleh Nabi, penasaran lagi. Baru ketika itu dia katakan, laqad sami'tu qaulal kahana wa qaulas sahara, sesungguhnya saya sudah mendengarkan perkataan-perkataan jampi-jampinya tukang kahin, kemudian perkataan sahara, orang-orang yang tukang syair, orang-orang tukang sihir, kemudian pama sami'tu misla kalimati haula, sesungguhnya ya Muhammad, perkataanmu, ucapanmu tidak pernah saya dengarkan pada orang lain. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu yang berbahagia? Zimmat al-Asdi meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah ketika itu mau mengulurkan tangannya dan dia membaiat Rasulullah, yang pada akhirnya Zimmat al-Asdi yang tadinya berhasrat untuk meruqyah Nabi Muhammad agar sembuh dari gilanya, tetapi Allah memberikan hidayah yang akhirnya Zimmat al-Asdi masuk Islam. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kadang-kadang dalam kehidupan kita ini, setiap sesuatu yang buruk kemudian kita ungkapkan membuat orang menjadi penasaran, Pak. Bukankah maaf hari ini ada sesuatu yang tidak bernilai tetapi dipiralkan, akhirnya yang viral itu mendapatkan posisi. Subhanallah. Maka hati-hati, kalaupun ada kejelekan, bapak-bapak nggak perlu dipiralkan, karena nanti yang jelek itu akan dianggap sebuah kebenaran. Hari ini ada anak kecil namanya Farel. Dia hanya artis YouTube dengan sebuah lagu dangdut, tapi maaf prihatin kita, anak-anak sekarang lagunya Pak, lagunya orang 18 tahun ke atas, dan akhirnya dibawa ke istana dan nyanyi di depan presiden. Nyanyi depan presiden, Pak, itulah hebatnya. 1 kali nyanyi dapat rumah, 2 kali nyanyi dapat helikopter, 3 kali nyanyi terkenal, bapak nyanyi masuk neraka langsung, Pak. Subhanallah. Maka luar biasa, Pak, sesuatu yang viral membuat orang penasaran. Nah hari ini kalau kebaikan itu dibuat seperti itu, maka orang penasaran. Maka kalau ada sesuatu yang terus dipojokkan, kemudian dibuli, maka akhirnya apa yang dibuli itu akan menjadi sebuah kenyataan. Nabi Muhammad dia nggak melawan, Nabi Muhammad nggak pernah acuh dengan apa yang dilakukan orang, tapi karena orang terus membenci Nabi Muhammad, kemudian menceritakan kejelekan Nabi Muhammad, makin diceritakan kejelekan Nabi Muhammad, ketika itu dakwah itu makin menjalan, kemudian orang makin penasaran. Apa yang terjadi setelah itu Bapak Ibu berbahagia? Makin viralnya Nabi Muhammad dengan dakwahnya, maka satu persatu Allah memberikan hidayah itu kepada orang-orang yang selama ini dalam tanda kutip ikut membenci Nabi Muhammad. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk Uqbah bin Rabi'ah yang ketika itu menjelekkan Nabi Muhammad, apa? Allah memberikan hidayah itu kepada 2 orang yang luar biasa. Satu adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Karena dalam Islam Nabi memiliki beberapa orang paman, yang ada yang wafat sebelum dia sempat berdakwah, ada yang dia hidup tapi masuk Islam, dan ada yang hidup netral, dan ada paman Nabi hidup tetapi menjadi musuh Nabi. Nah yang Islam itu salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian ada lagi yang lain seperti yang kita kenal dengan Abu Jahal, itu juga paman Nabi tetapi bagian orang-orang yang memusuhi Nabi. Ada lagi namanya Abu Talib, yang tentunya dia tidak masuk Islam tetapi dia tetap membela Nabi Muhammad. Maka masuknya orang ini mulai menimbulkan polemik. Apa yang terjadi? Ketakutan makin terasa. Orang-orang kafir Quraisy mungkin mulai sadar bahwa kekuatan Islam itu mulai begitu hebat. Maka apa yang mereka lakukan? Melakukan negosiasi dakwah. Maka ketika itu siapa yang menjadi juru rundingnya adalah Uqbah bin Rabi'ah. Uqbah bin Rabi'ah nengok Nabi sedang solat, Pak.
Ketika Nabi sedang solat, maka dia menawarkan, bagaimana kalau seandainya saya ingin bertemu dengan Muhammad? Nanti kita akan rundingkan apa yang akan didapatkan dengan kita, apa keinginan kita orang kafir Quraisy, kemudian kita akan coba kolaborasikan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, akhirnya Uqbah memang mendatangi Nabi Muhammad dengan sebuah kalimat, ya ibna ammi. Luar biasa ceritanya Pak, bahasa orang dulu enak. Hai anak pamanku, sesungguhnya sebagaimana yang engkau ketahui, engkau ini adalah keturunan dari orang-orang yang memiliki terhormat. Garis keturunanmu adalah garis orang-orang yang lurus, tetapi engkau membawa sesuatu yang serius, sehingga apa yang engkau bawa itu memecah belahkan kami yang sudah lebih tua daripadamu. Bahasanya kan hebat. Maka apa yang dikatakan oleh Utbah, mau tidak engkau mendengarkan apa yang akan aku sampaikan kepadamu? Maka Utbah yang dipanggil Abu Al-Walid ini dikatakan oleh Rasulullah, ya Utbah, silahkan apa yang engkau ingin sampaikan. Rasulullah mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Utbah atau Abu Al-Walid. Dikatakan, ya Muhammad, jika engkau berdakwah ini keinginanmu adalah kekuasaan, saya akan kumpulkan orang-orang Arab ini dan kami akan angkat engkau menjadi raja. Kemudian dia katakan, jika engkau datang ke tempat ini kemudian karena engkau kemasukan makhluk halus, dituduhnya Nabi Muhammad itu kesurupan, Pak. Apa dia katakan? Kami akan cari kamu dukun yang lebih hebat, kemudian kami akan keluarkan seluruh biaya dengan harta kami sampai kamu nanti menjadi sembuh. Apa yang terjadi? Uqbah terus mengatakan, kemudian bagaimana pendapatmu? Nabi sama seperti apa yang terjadi di Zimat Al-Asdi. Nabi Muhammad ketika itu tidak marah dengan apa yang disampaikan oleh Uqbah ataupun Abu Al-Walid. Dia tidak menjawab mau atau tidak, tetapi dia hanya membaca Al-Quran sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Fusilat ayat yang pertama sampai ayat yang kelima itu. Hamim tanzilu minar rahmanir rahim. Hamim diturunkan dari Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kitabun fassalat ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqaumin ya'lamun. Apa yang Allah katakan di dalam itu? Ini Quran yang Allah dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, dibacakan oleh Nabi Muhammad. Begitu Uqbah atau Abu Al-Walid mendengarkan bacaan Al-Quran, terpesona dia, menung dia, kok enak betul, makin dibaca makin bagus. Sampai ketika itu Rasulullah membacakannya pada ayat sajadah. Maka ketika itu pun sampai apa yang terjadi? Uqbah ataupun Abu Al-Walid ikut sujud bersama Rasulullah, Pak. Padahal dia tadi ingin mendakwahi Rasulullah agar Rasulullah menghentikan dakwah, tapi ketika Rasulullah membacakan itu, maka luar biasa. Setelah didengarkan Al-Quran, apa kata Rasulullah kepadanya? Ada apa yang engkau nikmati? Kata Al-Walid, saya baru saja mendengarkan sebuah perkataan yang tidak pernah saya dengarkan. Maka demi Allah, kata Al-Walid, ini ucapan Nabi Muhammad ini bukan sihir. Apa yang dibacakan oleh Muhammad ini bukan syair. Saya benar yakin bahwa Al-Quran itu betul. Itulah hebatnya, Pak. Dia mengakui Al-Quran tapi tidak mau mengamalkannya. Beda-beda tipis jawab gininya. Kan itu juga, Pak. Banyak orang mengatakan betul itu Al-Quran, tapi begitu dikatakan kapan diamalkan, ya itu masalahnya. Apa bedanya dengan Utbah tadi, Pak? Dia mengatakan, demi Allah, baru saja saya mendengarkan perkataan yang belum pernah saya dengarkan. Demi Allah, dia katakan, wallahi perkataan tersebut bukan syair, bukan sihir, bukan dukun. Bukan pula, tidak mungkin ada orang-orang Quraisy yang mampu mendengarkannya. Dan saya mendengarkan perkataan ini enggak pernah mendengarkan sebelumnya. Al-Walid datang kepada kaumnya, Pak, atau Uqbah pergi ke kaumnya Abu Al-Walid. Orang-orang nampak muka Al-Walid itu. Begitu nampak muka Al-Walid itu, Pak, apa kata orang? Nampaknya mukanya waktu pagi tadi tidak sama waktunya pulang, Pak. Tadi katanya ingin melobi Nabi Muhammad, nampaknya dia yang dilobi Nabi Muhammad nih.
Begitu dia duduk sama orang lain, maka orang-orang ketika itu mengatakan, "Ya Utbah, apa yang terjadi denganmu? Makan nampaknya mukamu tak beda." Dia katakan, "Betul jugalah omong Nabi Muhammad." Apa kata kawan? "Awas, kalau kau teruskan nanti bahaya nih. Jangan-jangan engkau telah dihipnotis oleh Muhammad." Tidak, dia akhirnya apa? Selesai, Pak. Orang-orang tidak percaya dengan Al-Walid, padahal tadi Uqbah atau Abu Al-Walid yang ingin melobi Nabi Muhammad untuk sharing kepentingan dakwah, tapi akhirnya dia yang bubar. Maka subhanallah, akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang Quraisy, dakwah itu makin bagus, maka mereka makin gelisah. Timbullah keinginan makar. Apa keinginan mereka? Kalau ini tidak diselesaikan, maka ini akan berbahaya. Maka dia katakan, kita harus merekayasa, harus ada sebuah proses bagaimana membunuh Nabi Muhammad. Maka timbullah keinginan Abu Jahal ketika itu, Pak, ingin melakukan pembunuhan Nabi Muhammad. Nanti setelah kita bunuh, kita rekayasa dia, bilang aja ini nak membunuh awak. Model-model sekarang itulah. Subhanallah. Dibuatlah sebuah pertemuan, perundingan, rayuan sudah tak mampu, berunding di depan Ka'bah, kemudian mereka menyampaikan ini tidak bisa, maka mereka, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang mengatakan tidak, kita teruskan dulu rayuan. Negosiasi terhadap Nabi Muhammad masih bisa. Kemudian ada yang mengatakan tidak bisa. Kata Abu Jahal yang paling ngotot ketika itu, nggak bisa, ini harus segera dibunuh. Jangan-jangan nanti rahasia-rahasia kita, kepentingan-kepentingan kita akan selesai. Tetapi kelompok yang lain mengatakan, kalau gitu perlulah kita meminta bantuan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Maka mereka meminta, pergilah dia ke Madinah, minta bantuan ke sana. Setelah itu apa kata orang Yahudi? Tolong tanyakan kepada Muhammad, kalau memang ia seorang Rasul membawa kebenaran, tanyakan kepada mereka beberapa hal. Akhirnya orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy pulang dari Madinah ke Mekah, kemudian dia menemui Nabi Muhammad. Apa dikatakan? Ya Muhammad, kalau engkau seorang Rasul, betul-betul Rasul, kami meminta kepadamu. Pertama dia katakan, geser gunung-gunung yang ada di tempat ini. Kan balik ke raja itu, Pak. Kalau memang engkau Rasul, tolong geser, sehingga dia membentang di negeri ini. Kemudian dia katakan, buat sungai yang bisa mengalir di Mekah ini. Kemudian yang ketiga, ya Muhammad, hidupkan orang yang mati. Kira-kira siapa yang bisa itu, Pak? Sesuatu yang tak bisa, tapi tawaran itu yang disampaikan oleh orang kafir Quraisy. Kemudian terakhir yang kedua, dia katakan, kami juga meminta agar engkau mengutus malaikat untuk ketemu kami, dan malaikat itu menyatakan bahwa engkau adalah Rasulullah. Kita ni enggak pernah menengok malaikat, Pak. Yang pernah menengok malaikat itu hanya Nabi Muhammad. Jangankan untuk menengok, bicara dengan malaikat pun enggak pernah. Tapi kalau ada nama orang malaikat, itu lain masalahnya, Pak. Nah, malaikat itu pernah mengirimkan salam. Siapa yang pernah dikirimkan salam oleh malaikat? Khadijah binti Khuwailid, istrinya Nabi. Maka satu dikatakan ketika Khadijah, ya Khadijah, tadi malaikat mengirimkan salam buat engkau. Subhanallah. Awak ni ada juga salam malaikat maut, tapi assalamualaikum, pulang awak langsung, Pak. Subhanallah. Maka setelah itu apa? Mendatangkan azab. Akhirnya apa? Nabi Muhammad tidak menjawab. Karena mungkin ada ungkapan orang dulu, Pak. Apa yang diungkapkan? Tarkul jahili alal jahili jawabun. Jadi kalau ada orang bertanya tentang sesuatu yang tak masuk akal, jangan dijawab. Caranya apa? Berdasarkan apa yang diungkapkan tadi, tinggalkan saja. Nabi Muhammad kan tak mungkin ini, Pak. Sebagai seorang manusia biasa, walaupun dia Rasul, mana mungkin dia akan mendatangkan azab, karena dia bukan Allah, karena yang memberikan azab itu Allah. Mana mungkin Nabi Muhammad untuk menggeser gunung-gunung, menghidupkan orang mati. Sesuatu memang yang diharapkan oleh orang ketika itu, diharapkan, tapi nggak mungkin. Maka Nabi Muhammad pulang dengan sedih. Dia meninggalkan pertemuan yang awalnya bertemakan negosiasi. Karena apa? Ini tidak mungkin. Negosiasi kedua muncul, setelah itu gagal. Maka ketika itu akhirnya masuklah ide Abu Jahal. Apa yang diinginkan Abu Jahal? Abu Jahal ingin membunuh Nabi Muhammad. Tapi CCTV-nya dimatikan dulu, Pak, biar tidak jelas nanti kan. Dimatikan. Subhanallah. Apa kata Abu Jahal?
Kalau kalian tidak sanggup membunuh Nabi Muhammad, biar saya yang membunuhnya. Tunggu nanti Nabi Muhammad solat, kemudian nanti saya akan bawa batu besar, saya akan ditimpakan kepadanya. Subhanallah, Abu Jahal begitu nampak Nabi Muhammad sedang solat, batunya sudah disiapkan. Begitu dibawa batu itu, Pak, diangkat oleh Abu Jahal, sudah mendekati kepada Nabi Muhammad, dia menggigil dan batu itu jatuh. Orang-orang bertanya, ada apa denganmu ya Abu Jahal? Apa kata Abu Jahal? Begitu saya mendekati Muhammad tadi, ada seekor unta yang begitu besar yang tidak pernah saya melihatnya, dan aku membuat ketakutan. Karena ketakutan itu akhirnya batu di tangan menjadi jatuh. Subhanallah. Apa yang terjadi? Begitu selesai, maka Ibnu Ishaq mengatakan, apa kata Rasulullah? Sesungguhnya yang datang kepada Abu Jahal tadi, sesungguhnya yang terlihat oleh Abu Jahal itu ada seperti unta yang paling besar, sehingga membuat dia takut untuk melemparkan batu atau meletakkan batu itu di kepala Nabi Muhammad. Adalah seorang malaikat yang akan menjaga Nabi Muhammad. Ini juga dikatakan paling tidak, apa yang kita bisa ambil hikmahnya, setiap kebaikan itu akan terjaga, Pak. Apapun yang kita lakukan hari ini, setiap kebaikan, karena memang Allah akan menjanjikan, walaupun maaf, untuk menegakkan sebuah kebenaran itu perlu yang namanya sebuah keistiqomahan. Maka subhanallah, akhirnya lewat. Apalagi langkah yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy, ancaman gak mampan, negosiasi tidak laku, maka dibuatlah kerangka yang lebih ringan. Subhanallah, Abu Jahal sudah gagal melakukan misinya, maka ketika itu mereka ingin bernegosiasi. Negosiasinya apa? Negosiasi yang mereka inginkan, yakni mereka ingin Nabi Muhammad itu win-win solution, yakni agama mereka tidak diganggu dan agama Islam juga tidak mereka diganggu. Ini sudah mulai melemah. Subhanallah. Apa lakukan? Nah, orang-orang itu datang ketika Nabi Muhammad, seraya mereka menawarkan, ya Muhammad, bagaimana kalau seandainya kita win-win solution, ya, engkau sembah dulu agama kami, nanti kami sembah pula agama kamu. Karena tadi kan pembunuhan tidak sukses, negosiasi untuk memberhentikan dakwah nggak berjalan, maka ini yang dianggap solusi terakhir, Pak. Kalau sekarang namanya pluralisme,